Kita baru saja membahas keluarga inti, dan mari kita lanjutkan dengan pembahasan tipe keluarga yang kedua, yaitu keluarga luas. Keluarga luas merupakan suatu kelompok kekerabatan yang terdiri dari sejumlah keluarga bati yang bertalian menjadi satu dan bertindak sebagai satu kesatuan sosial. Dengan kata lain, keluarga luas merupakan himpunan dari beberapa keluarga inti yang mana setiap keluarga inti masih memiliki hubungan kekerabatan satu sama lain, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Berikutnya, pola keluarga luas ini memainkan peranan penting pada masyarakat agraris, jadi sangat dominan. Sementara pada masyarakat industrialis, tadi sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, lebih dominan tipe keluarga inti. Pada masyarakat agraris, lebih dominan tipe keluarga luas, di mana keluarga luas pada masyarakat agraris memiliki peranan dalam kaitannya dengan proses produksi, satu kesatuan konsumsi, kultur, satu budaya, di mana kultur keluarga luas itu memiliki kekhasan tertentu antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya, dan merupakan berperan sangat penting di dalam proses interaksional hubungan antar keluarga luas. Berikutnya, pola keluarga luas pada masyarakat industrialis ini memang kurang begitu dominan atau kontribusinya tidak terlalu begitu mendalam. Hanya saja paling tidak keluarga luas ini pada masyarakat industrialis masih berperan sekurang-kurangnya dalam kerangka untuk saling membantu, saling tolong-menolong antara satu keluarga dengan keluarga yang lain, saling bersilaturahmi itu saling berkunjung, berkumpul, dan bertindak sebagai satu kesatuan itu jarang terjadi. Jadi pada masyarakat industrialis, keluarga luas sebagai satu kesatuan unit sosial itu jarang dijumpai. Sementara keluarga luas sebagai satu unit sosial pada masyarakat agraris itu masih sangat mudah untuk kita jumpai. Mereka merupakan satu unit produksi, satu unit konsumsi, merepresentasikan kultur bersama dan interaksional yang merepresentasikan keluarga luasnya. Mari kita perhatikan diagram yang seperti ini. Kita lihat ini. Pada diagram ini sama tadi ada keluarga inti A, keluarga inti B, dan keluarga inti C. Yang pada intinya keluarga luas di sini adalah himpunan dari keluarga inti A, keluarga inti B, dan keluarga inti C. Berikutnya kita masuk pada pembahasan tipe keluarga yang ketiga, yaitu persekutuan kelompok keturunan. Yang tipe keluarga ini sebetulnya adalah perkembangan atau perluasan makna dari keluarga luas. Kita diperluas, di mana keluarga luas bertambah dengan keluarga luas yang lain, memiliki keterhubungan satu dengan yang lain, membentuk suatu jejaring, yang mana jejaring ini meletakkan antara satu individu dengan individu yang lain secara genealogis atau melalui hubungan keturunan yang dikaitkan dengan atau diorientasikan atas kesamaan nenek moyang. Kesamaan nenek moyang. Jadi kesamaan nenek moyang ini menunjukkan bahwa antara satu orang atau satu individu dengan individu yang lain masih memiliki hubungan famili atau hubungan kekerabatan. Istilah persekutuan kelompok keturunan ini sebetulnya masih hidup di tengah-tengah masyarakat kita dalam istilahnya masing-masing. Karena konsep persekutuan kelompok keturunan ini sebetulnya adalah melibatkan perseorangan di dalam jejaring yang sangat luas yang meliputi banyak orang, meliputi bahkan ribuan orang yang hidup, baik secara dalam menempati satu wilayah tertentu maupun terpisah dari satu wilayah kepada wilayah yang lainnya. Akan tetapi hubungan antara satu individu dengan individu yang lain itu masih
berasal pada satu nenek moyang tertentu yang mereka sepakati atau satu kekerabatan. Nah, tipe persekutuan kelompok keturunan ini juga masih dominan pada masyarakat agraris. Sementara pada masyarakat industrialis, persekutuan kelompok keturunan sebagai satu unit sosial yang diperluas itu tadi itu jarang dijumpai. Pada masyarakat kita, kita mengenal istilah persekutuan kelompok keturunan ini dalam berbagai bentuk. Misalnya istilah garis keturunan. Istilah garis keturunan ini merepresentasikan hubungan antara satu individu di satu generasi dengan individu lain pada generasi yang lain secara vertikal. Tentu saja diorientasikan kepada orang yang lebih tua, yang disebut dengan orang tua. Ya. Ini secara hubungan atau jejaring orang secara vertikal. Yang kedua, istilah sanak saudara atau kindred. Istilah sanak saudara ini lebih luas dari garis keturunan, karena istilah sanak saudara ini di samping menempatkan jejaring individu dengan individu lain secara vertikal, juga memperhatikan pentingnya jejaring individu dengan individu yang lain secara horizontal. Misalnya hubungan antara seorang anak dengan pamannya, atau dengan bibinya, atau dengan saudara sepupunya. Ini hubungan secara horizontal. Mereka semua masih disebut dengan satu sanak saudara. Kemudian yang ketiga, istilah marga atau klan. Berbeda dengan garis keturunan dan sanak saudara, di mana garis keturunan dan sanak saudara, hubungan kekerabatan antara satu individu dengan individu yang lain dapat diidentifikasi secara tepat. Sedangkan pada istilah marga atau klan, hubungan mereka tidak dapat diidentifikasi dengan tepat. Hanya saja mereka masih dipersatukan oleh kesamaan nenek moyang. Misalnya marga, ya, istilahnya marga atau klan. Beberapa istilah lokal yang mencerminkan persekutuan kelompok keturunan, misalnya trah pada masyarakat Jawa, ya. Istilah puyang, ya, pada masyarakat Melayu, ya. Atau istilah sanak famili untuk kita secara pada umumnya menggunakan istilah sanak famili, ya, untuk orang-orang yang sebetulnya masih memiliki hubungan kekerabatan. Baik, selanjutnya kita akan memasuki pada pembahasan bahan kajian yang ketiga, yaitu peranan keluarga terhadap masyarakat yang berkebudayaan agraris. Terlebih dahulu kita akan menguraikan secara ringkas ciri utama masyarakat agraris. Masyarakat agraris memiliki dua ciri penting. Yang pertama, usaha tani keluarga merupakan satuan dasar kepemilikan, produksi, dan konsumsi, serta kehidupan sosial petani. Jadi dengan kata lain, corak kehidupan masyarakat agraris itu sangat ditentukan oleh karakteristik dari usaha tani, di mana usaha tani itu dimiliki oleh keluarga, atau sebenarnya usaha tani keluarga. Jadi dengan kata lain, jenis tanaman yang dibudidayakan oleh petani yang tentu saja sesuai dengan keadaan ekologinya atau keadaan tanah dan kesesuaian iklimnya, itu akan menentukan corak kehidupan masyarakat agraris. Contoh, kalau masyarakat agraris di mana ekologinya ekologi sawah, tentu saja mereka akan membudidayakan tanaman-tanaman musiman. Yang kita bisa melihat corak kehidupan masyarakat ini berbeda dengan corak kehidupan masyarakat agraris, di mana usaha tani keluarganya misalnya adalah perkebunan, karena ekologinya lahan kering. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, usaha tani dilakukan oleh keluarga itu tadi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan subsistensi, baik itu menyangkut makanan, permukiman atau perumahan, maupun
subsistensi, yaitu pakaian. Jadi untuk kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok itu namanya dipenuhi dengan cara melakukan usaha tani, yaitu bercocok tanam. Nah, selanjutnya kita akan melihat bahwa usaha tani ini tentu saja membutuhkan proses produksi, di mana proses produksi ini membutuhkan sejumlah tenaga kerja untuk mengelola dan kemudian menghasilkan produk tanaman-tanaman tertentu yang akan dikonsumsi secara langsung, maupun produksi pertanian tadi itu diolah terlebih dahulu baru kemudian dikonsumsi. Hanya saja kemudian orientasi utamanya memang untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga mereka, ya, bukan untuk dikomersialisasi. Bagaimana peranan keluarga di dalam masyarakat ini? Ya, lihat, keluarga luas ini memang menjadi sangat dominan pada tipe keluarga agraris karena dikaitkan dengan 3 aspek ini. Yang pertama, atau 3 sebab ini ya. Yang pertama, persediaan bahan pangan yang langka. Ya. Dikarenakan bahan pangan yang tersedia di alam itu menjadi langka karena akses mereka ke hutan semakin jauh, atau hutan sumber dayanya sudah mulai langka, ya, karena sudah ditebang menjadi areal-areal permukiman maupun dikonversi menjadi untuk usaha-usaha pertanian, sehingga kemudian bahan pangan yang tersedia di alam itu menjadi langka. Maka proses produksi atau budidaya pertanian itu menjadi penting untuk mendapatkan kebutuhan subsistensi yang baru. Dengan kata lain, kemudian keluarga luas berikut dengan sumber dayanya itu dipandang sebagai sumber tenaga kerja. Kemudian yang kedua, pekerjaan pertanian memerlukan banyak tenaga kerja. Pekerjaan pertanian mulai dari penyiapan lahan, kemudian pembenihan, kemudian penanaman benih atau bibit, perawatan yang terdiri dari pengendalian gulma dan pengendalian hama penyakit, atau secara keseluruhannya disebut dengan pengendalian OPT, ya, organisme pengganggu tanaman, kemudian pemanenan, ya, dan sesudah itu disebut dengan pasca panen. Semuanya ini membutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit. Nah, oleh sebab itu masyarakat pada zaman itu berpikir bahwa kita perlu menggunakan tenaga kerja yang tidak dibayar dengan menggunakan uang, sehingga keluarga luas mau tak mau akan dilibatkan di dalam proses produksi pertanian ini. Yang ketiga, mengapa keluarga luas menjadi dominan pada masyarakat agraris? Ini dikaitkan dengan kewajiban-kewajiban yang muncul sehubungan bekerja seorang dalam produksi pertanian. Ya, kewajiban-kewajiban budaya yang dibebankan kepada kepala keluarga, baik kepala keluarga ini adalah orang tuanya maupun kakek, ya, generasi di atasnya, itu dibebani oleh kewajiban-kewajiban budaya untuk memberikan nafkah kepada para anggota keluarga luasnya, ya. Sehingga dalam pengertian ini, ya, kembali lagi tadi, bahwa anggota keluarga dipandang sebagai sumber daya yang produktif untuk proses produksi pertanian, sehingga kemudian nanti kewajiban-kewajiban yang diberikan kepada kepala keluarga tadi itu sebaliknya akan menjadi hak, ya, bagi anak-anak dan cucu-cucunya atau keturunannya. Jadi keluarga luas ini dipandang sebagai solusi jalan keluar pada saat ketersediaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan itu menjadi mulai langka. Di sisi lain ada keterbatasan untuk melakukan proses produksi. Jadi keluarga luas adalah solusi atau jalan keluar bagi masyarakat agraris untuk melakukan proses produksi pertanian. Nah, selanjutnya kita memperluas sedikit secara lebih rinci, ya,
Ada 6 fungsi potensial keluarga luas dalam masyarakat agraris. Yang pertama, keluarga luas ini tinggal bersama dalam satu rumah atau satu halaman. Kalau tidak dalam satu rumah, mereka membangun rumah berdekatan, yang bahkan halamannya sama. Ciri halamannya yang sama ini biasanya beberapa rumah itu pagarnya satu. Nah, ini mencerminkan di situ masyarakatnya menganut pola keluarga luas. Yang kedua, kesatuan rumah tangga bersama yang dicirikan biasanya oleh kesamaan dapur atau ya, adanya satu orang yang paling tua sebagai pengambil keputusan dalam persoalan produksi pertanian dan konsumsi hasil-hasil pertanian guna memenuhi kebutuhan substansi mereka. Ini disebut dengan kesatuan rumah tangga. Yang ketiga, kesatuan produksi bersama. Ya, tadi sudah dijelaskan ya, bahwa usaha pertanian atau usaha tani itu merupakan usaha tani keluarga. Yang keempat, pembagian alat produksi terutama tanah. Yang terkait dengan masalah warisan, masalah harta waris. Jadi tanah menjadi alat produksi yang paling penting pada masyarakat agraris. Kemudian perlu diwariskan kepada anak-anaknya, pada keturunannya apabila orang tuanya ini sudah meninggal dunia. Yang kelima, keluarga luas merupakan penopang solidaritas dan jaminan sosial. Tentu saja bahwa semakin banyak anggota keluarganya itu memiliki jaminan sosial yang tinggi. Paling tidak dengan banyaknya anggota keluarga atau keluarga luas itu merupakan satu potensi sumber tenaga kerja. Ini belum kalau kita berbicara apabila ada ancaman dari pihak luar. Semakin banyak anggota keluarga, klannya makin besar, marganya makin besar, maka orang-orang luar itu akan memandang segan, menaruh hormat kepada orang-orang yang memiliki keluarga yang banyak, keluarga yang besar. Ya. Dan yang keenam, wewenang membuat keputusan ekonomi. Ya, pada masyarakat agraris, keputusan ekonomi sangat ditentukan oleh orang yang paling tua di dalam rumah tangga. Nah, seiring dengan perkembangan zaman karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, ciri-ciri masyarakat agraris mulai meluntur, mulai berkurang karena adanya aktivitas industrialisasi. Sehingga kemudian tipe keluarga luas yang tadinya dominan pada masyarakat agraris mulai bergeser perlahan-lahan menjadi dominannya tipe keluarga inti. Bahkan di desa-desa itu juga itu mulai dominan keluarga inti, di mana suami menjadi pihak pengambil keputusan yang paling penting. Kalau pada masyarakat bertipe keluarga luas, pengambil keputusan tertinggi itu biasanya ada di kakek. Tapi kalau pada keluarga inti, pengambil keputusan tertingginya ada pada suami ya, atau bapak bagi anaknya. Dengan kata lain, masyarakat yang dominan tipe keluarga inti ini menjadi bersifat otonom. Hubungan antara keluarga inti dengan keluarga inti yang lain di dalam satu pola kekerabatan itu dipersatukan oleh hubungan darah atau ikatan konsanguinalitas di antara mereka, baik itu melalui suami ataupun melalui istri. Nah, bagaimana keadaannya kita secara umum karena industrialisasi masih terus berlangsung di pedesaan, ya, baik industrialisasi yang terjadi karena adanya proses-proses di dalam desa itu sendiri maupun karena pengaruh industrialisasi dari luar desa, maka bisa dikatakan sebenarnya sebagian ciri-ciri keluarga luas juga masih dapat dijumpai di desa seiring dengan semakin otonomnya keluarga inti di pedesaan. Nah, bagaimana
tipe keluarga inti itu menjadi lebih dominan pada masyarakat agraris, ini ada 4 faktor yang mendorongnya. Yang pertama, karena kepadatan penduduk meningkat. Kepadatan penduduk meningkat ini pada umumnya disebabkan karena pertambahan penduduk alamiah karena kelahirannya tinggi. Ya. Di sisi lain, kematiannya rendah karena teknologi di bidang kesehatan meningkat, ya semakin modern, sehingga kelahirannya itu kematiannya rendah. Ya. Kepadatan penduduk meningkat. Kemudian ini berkaitan dengan faktor yang kedua, yaitu adanya keterbatasan sumber daya lahan. Ya. Jumlah penduduk semakin bertambah, di sisi lain kuantitas maupun kualitas sumber daya lahan ini memiliki keterbatasan. Ya, sehingga pola-pola mempertahankan pola-pola keluarga luas ini menjadi lebih berbiaya tinggi. Ya, di mana satu pihak pengambil keputusan, misalnya kakek tadi itu harus membiayai ya, anak-anak dan cucu-cucunya, belum dengan menantunya. Sehingga ini dipandang tidak efektif dan tidak efisien kalau mempertahankan pola-pola keluarga luas. Nah, seiring dengan itu, otonomi keluarga inti itu menjadi jalan keluar ya, pada masa transisi yang seperti ini. Faktor yang ketiga adalah berkembangnya sistem buruh upahan. Mau tak mau dengan modernisasi alat-alat pertanian dan teknologi pertanian serta semakin modernnya teknik-teknik budidaya pertanian akan menggeser atau merubah pola-pola hubungan tenaga kerja, di mana tadinya pengguna tenaga kerja itu tidak diupah dengan uang. Nah, pada saat ini kemudian pengguna tenaga kerja itu diupah dengan uang, disebut dengan sistem buruh upahan. Dan yang keempat faktornya adalah karena adanya pengolahan tanah menjadi intensif, terutama orientasi produksi pertanian sudah mulai bergeser dari tadinya berorientasi subsistensi menjadi berorientasi komersial, sehingga produksi pertanian itu diharapkan meningkat berkali lipat untuk memenuhi permintaan pasar, yang mana pasar ini ingin melayani kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang di luar wilayahnya maupun orang-orang yang bukan sebagai petani. Mau tak mau kemudian tanah ini harus diolah sehingga produktivitasnya menjadi sangat tinggi. Nah, pola-pola disebut dengan pola-pola pertanian intensif. Sekian pertemuan kita pada kali ini dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.